Saya ingin menggarisbawahi critical thinking dalam personal branding. Sebenarnya critical thinking itu kan sesuatu yang dibutuhkan dimanapun kita berada. Cuman saya mau ngasih tahu, melakukan personal branding pun membutuhkan critical thinking. Sebenarnya apa sih critical thinking? Sederhananya, kalau ngerjain sesuatu itu dipikirin. Udah gitu doang. Critical thinking itu kritis gitu terhadap diri kita sendiri. Dipikirin gitu loh. Kalau kita mengerjakan sesuatu, jangan cuma dijalanin doang. Dipikirin, ada proses analisa, ada ragu. Teman saya Adriano Colby, stand up comedian, pernah bilang, a doubtful person is a thinking person. Orang yang ragu adalah orang yang mikir. Nah, critical thinking itu dibutuhkan juga termasuk dalam personal branding. Biar ketika kita melakukan personal branding, kita nggak cuma jalanin aja. Nanti di ujungnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, nggak sesuai dengan yang kita harapkan, kemudian kita bingung. Loh, kok nggak sesuai ya? Ya habis lu jalanin doang, nggak lu pikirin. Kemampuan untuk kritis itu krusial. Dan kemampuan kritis itu, saya percaya, datangnya dari keraguan. Harus ada kemampuan untuk berhenti bentar, kemudian mikir, yang gue jalanin bener nggak ya? Yang mau gue ambil bener nggak ya? Keputusan yang mau gue pilih bener nggak ya? Nah, itu critical thinking itu krusial untuk melakukan personal branding. Dalam hal apa? Dalam banyak sekali aspek. Dalam misalnya kalau kita tarik mundur penentuan citra diri kita, di antara personality kita, di antara diri kita yang kita sudah kenal, mana yang kita pilih, apakah benar atau tidak. Termasuk tentunya dalam konsistensi dan kedisiplinan kita melakukan personal branding, membentuk reputasi. Saya misalnya ambil contoh nih. Misalnya ada stand up comedian juga nih di kepala saya. Ada Barry William. Barry William ini adalah stand up comedian yang juga sudah kenal dirinya sendiri. Dia udah tahu dia siapa, apa yang dia suka, apa yang dia mau. Sehingga citra diri yang dia dorong ke depan adalah dia merupakan stand up comedian yang juga anak motor. Stand up comedian yang motor banget lah pokoknya. Nah, itu citra dirinya dia tuh. Lalu dalam dia melakukan kegiatan personal branding, dibutuhkan kemampuan untuk kritis gitu ya kepada dirinya sendiri. Yang saya lakuin ini benar atau tidak. Lebih mudah ketika dia menilai dirinya sendiri ketimbang ketika, sekali lagi, ini akan sering saya ulang-ulang karena menurut saya ini ancaman terbesar dari kegiatan personal branding. Ketika dia dihadapkan peluang-peluang. Ketika dia dihadapkan peluang-peluang. Peluang nih seliuran nih. Dia udah mulai setengah jalan dalam melakukan personal branding. Dia bilang bahwa dia stand up comedian yang merupakan anak motor. Lalu datang nih peluang-peluang ke hadapannya dia. Lalu dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa kan. Dia mesti mikir nih. Kalau ini orang nggak punya kemampuan analisa atau nggak punya keraguan, semua dia sikat, semua dia ambil, nggak dipikirin. Kita bisa ngebayangin si Barry William yang harusnya citranya stand up comedian yang anak motor, tiba-tiba jadi nggak jelas karena semua dia ambil. Dia nggak sempet critical thinking, dia nggak sempat mempertanyakan ini sesuai nggak sih dengan diri gue ini stand up comedian yang anak motor gitu. Atau kalau kita balikin lagi, critical thinkingnya dipakai untuk menentukan mana peluang yang dia mesti ambil, mana job yang dia mesti ambil. Dia mesti nanya dulu nih, oke ini ada peluang. Gua stand up comedian yang anak motor. Coba gue lihat ada aspek stand up comedy-nya nggak di situ? Ada aspek motornya nggak? Oh kalau ada, oke, pas. Ada dua-duanya nih. Gue bisa berkomedi, gue bisa dalamin dari sisi motor. Yaudah kita ambil. Misalnya gini, misalnya dia diminta untuk mewawancara Valentino Rossi. Ya kan, kemudian dia mulai mikir, oke ini kesempatannya adalah mewawancara Valentino Rossi, ini ada duitnya, dia mikir. Dia melakukan critical thinking. Kalau gue ambil motornya ke bawah nih, jadi aspek motor gue ke bawah, tapi gue mesti cek dulu aspek komediknya ke bawah atau enggak. Nah, kemudian dari critical thinking itu dia mulai nanya, saya masih bisa mengeluarkan personality saya enggak? Saya bisa tetap jadi diri saya yang lucu enggak? Kalau masih bisa, sikat. Terus ntar ada peluang lain nih, kuliner gitu misalnya. Misalnya ada sebuah brand kecap. Brand kecapnya punya acara konten gitu ya, dia bikin konten di YouTube. Kontennya masak-masak. Terus si Barry William ini dapat peluang ini ditawarkan, ada di depan dia kesempatan itu, duitnya lumayan. Critical thinking lagi, ini masih sesuai nggak sama gue? Masak nggak ada hubungannya sama motor. Coba gue cek dulu deh.
Kalau gue masih bisa bermain komedi, gue ambil nih. Supaya orang kenal gue kan, orang kenal gue dan orang kenal personality gue gitu. Ya udah ditanya. Ketika dia bilang, oke, Mas Bari, kami justru pilih Mas Bari karena Mas Bari ini stand up comedian, boleh melucu di acara ini. Udah diambil kesempatannya itu. Di dalam situ dia tambahin. Dia lagi masak segala macam, dia bilang, wah ini menunya oke banget nih. Saya sebagai stand up comedian yang juga sering touring pakai motor, ini praktis banget karena kadang-kadang kami suka nginep di rumah warga atau di rumah teman, kita masak sendiri. Ini nggak ribet dan segala macamnya. Akhirnya peluang yang dia lihat, yang tadinya mungkin dirasa nggak sesuai dengan dirinya dia, tapi karena dia punya kemampuan untuk kritis, analitis, dia bisa nyemplungin dirinya dalam peluang tersebut dan kegiatan personal brandingnya bisa jalan. Nah ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita ketika menjalankan personal branding. Kemampuan untuk analitis, kemampuan untuk kritis sama semua yang ada di sekitar kita dalam rangka kita melakukan kegiatan personal branding. Nah cuman gitu, yang paling menyulitkan buat saya dan paling mengganggu dalam orang melakukan personal branding itu biasanya adalah uang. Nanti teman-teman ketika lagi ngejalanin akan sadar bahwa emang benar-benar duit itu nggak selamanya merupakan sesuatu yang baik untuk kita. Jadi nggak selamanya kita ngelihat duit terus kita ambil. Emang kita kadang-kadang mesti analitis juga, oke nih sesuai atau tidak. Personal branding tuh butuh kedisiplinan, butuh konsistensi, butuh analitis, butuh critical thinking. Itu semua dibutuhkan. Sekarang persis nih, pada detik ini teman-teman akan berpikir bahwa wow, ternyata personal branding gak segampang itu. Dan memang enggak. Mau dibikin gampang bisa, tapi kan di awal kita udah bilang, yang gampang itu belum tentu benar. Yang susah, biasanya benar. Nah, emang susah untuk punya kemampuan analitis. Susah untuk punya critical thinking. Tapi itu benar kalau kita mau melakukan kegiatan personal branding.